Satu persatu Barak Panji Gumilang dikuliti mantan santri, ada perbudakan hingga penipuan di Ponpes Al Zaitun. Yang hebatnya Panji Gumilang, jadi kalau kita sebut Panji Gumilang itu berkepribadian psikopat. Dia bisa menutupi semua yang aslinya jahat, dikemas bagus, bahkan bukan hanya masyarakat biasa, pejabat, bahkan menteri-menteri istana juga sempat terpengaruh kan, mendukung Al Zaitun. Lah ini yang akhirnya menjadi polemik di masyarakat. Namun secara struktur, bahwa kami itu jelas-jelas kami adalah soft bawah yang benar-benar ingin bersama-sama mendirikan sebuah tempat yang yang katanya surga kan, doktrinnya ke kami itu kan, di seluruh orang-orang teritorial. Dan ternyata banyak fakta, ya sudah banyak juga cerita-cerita orang-orang sebelum saya, terjadinya kekerasan, terjadinya ketidakadilan dan sebagainya. Maka saya salah satu orang yang pada waktu itu memutuskan untuk ini tidak sehat, ini tidak demokratis, dan ini bagi saya tidak manusiawi. Kalau mau cerita jujur, mungkin kebanyakan daripada orang-orang yang keluar, termasuk saya merasa putus asa. Karena itu ya saya melihat ini yang akan dikaji oleh MUI kan itu. Bentuk tim dari khusus perspektif juga ya? agama, kira-kira apa yang terlanggar gitu ya. Tapi juga MUI ini kan juga bertanggung jawab ya terhadap bangsa dan negara ini ya. Bagaimana caranya supaya persatuan dan kesatuan tetap bisa terjaga dan terpelihara kan gitu ya. Khawatirnya? Oleh karena itu kita khawatir juga nih kalau seandainya ada NII ya, negara ini Islam Indonesia, ya berarti ya sudah menyalahi kesepakatan kita dulu. MUI melihat negeri ini sebagai Darul Mistak, negeri yang kita bangun atas dasar kesepakatan ya. Apa kesepakatan kita ya? Kesepakatan kita bentuk negara kita adalah republik, gitu kan ya. Panji Gumilang merupakan pimpinan Ponpes Al Zaitun yang saat ini sedang disorot oleh publik lantaran diduga menyebarkan ajaran sesat hingga ujaran kebencian. Salah satu contoh penyimpangan yang diduga diajarkan Panji Gumilang yakni terkait dengan janji surga. Pasalnya, penyimpangan ini diduga diajarkan langsung oleh Panji Gumilang di Ponpes Al Zaitun yang diungkapkan oleh mantan pengurus Ponpes Al Zaitun. Namun tudingan itu ditepis oleh Panji Gumilang di mana dia mengungkap bahwa pendirinya Ponpesnya ini memang ada sumbangan dari sejumlah pihak yang mendukungnya. Selanjutnya, mantan santri Ponpes Al Zaitun Firman Sidik mengatakan bahwa dirinya pernah dijanjikan surga oleh Panji, akan tetapi janji itu malah berujung pada ketidakadilan dan kekerasan yang berujung pada putus asa. Ia juga mengatakan bahwa doktrin surga ini diajarkan kepada seluruh orang-orang yang berada di lingkungan pesantren itu. Firman juga menjelaskan bahwa ia sudah menghabiskan banyak harta dan segenap jiwa raga untuk Al Zaitun, bahwa ia tak segan-segan menyebutkan bahwa sudah banyak orang yang mengorbankan rumah tangganya. Kemudian mantan santri Al Zaitun Leni Siregar mengatakan bahwa di Ponpes Panji ini sudah terjadi perbudakan hingga penipuan demi memperoleh uang untuk kepentingan Ponpes. Leni menegaskan bahwa di Ponpes itu sudah benar-benar terjadi perbudakan yang harus melibatkan pemerintah untuk memperbaiki mental dari orang-orang yang ada di bawah naungan Panji agar tidak menjadi orang yang suka meminta-minta. Perbuatan dilakukan karena doktrin. Ia juga mengetahui tentang rekrutmen anggota NII yang sangat mempercayai Panji sebagai imam NII. Salah satu borok yang diungkap Leni adalah dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Panji kepada pegawainya. Perlakuan Panji Gumilang membuat Leni tak mau pikir panjang mengeluarkan anaknya yang saat itu mondok di Ponpes Al Zaitun. Perlakuan Panji Gumilang itu membuat Leni tak mau pikir panjang untuk mengeluarkan anaknya yang saat itu mondok di Ponpes Al Zaitun. Leni mengaku memindahkan anaknya ke pesantren lain setelah mendapatkan bukti kasus dugaan pelecehan itu. Saya cross-check ke almarhum suami korban pada saat itu. Kemudian juga sempat dekat juga berteman dengan korban. Adapun barang bukti yang berhasil dikumpulkan Leni terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Panji Gumilang adalah rekaman suara percakapan antara korban dan pelaku. Leni mengaku kenal betul dengan suara yang ada dalam rekaman itu. Tak hanya dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Ponpes Al Zaitun, sikap arogan pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang juga menjadi alasan lain akhirnya Leni menarik anak-anaknya dari Ponpes itu. Otoriter dari Panji Gumilang sudah tidak berkenan karena menyangkut hak orang tua, seperti soal kesehatan. Pemaksaan lainnya yang dilakukan Panji Gumilang, pegawai yang berada dalam Ponpes memakan gandum untuk menggantikan konsumsi nasi. Imbas dari kebijakan ini, kata Leni, putrinya sampai berhenti datang bulan selama 5 bulan berturut-turut dan kekurangan gizi. Soal zina bisa ditebus dengan denda sebesar
sebesar 2 juta dikaitkan dengan ajaran di Ponpes Al Zaitun. Ponpes tersebut dituduh terafiliasi dengan negara Islam Indonesia. Masa yang tergabung dalam Forum Indramayu Menggugat atau FIM bakal berunjuk rasa di Ponpes Al Zaitun Indramayu, di mana Ponpes Al Zaitun sendiri baru-baru ini membuat heboh lantaran mengizinkan zina asalkan membayar denda 2 juta. Sebanyak 5.000 orang dikabarkan diterjunkan ke area Ponpes Al Zaitun, di mana demo ini imbas dari sejumlah kontroversi yang terjadi dalam Ponpes. Berdasarkan informasi yang diterima, dalam aksi itu warga mendesak agar dugaan aliran sesat yang terjadi di Ponpes Al Zaitun diusut tuntas.